Oke, saya cuma punya jatah 1 kali doang di sini, jadi sangat berhati-hati biar tidak kena bom. Nah, gitu teman-teman. Jadi kumpulkan aja, terus semakin panjang teman-teman main di sini ya, koin teman-teman itu semakin nambah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membahas terkait dengan airdrop baru atau koin baru. Nah, koin ini bukan sembarangan koin, yang dimana koin ini sebelum rilis saja itu sudah ditungguin jutaan orang. Dan sekarang sudah rilis sekitar 2 bulan yang lalu. Kenapa sangat populer? Pertama, yang mendirikan koin ini adalah eksekutifnya Binance. Jadi bukan sembarangan orang teman-teman. Terus kedua, koin ini ke depan nanti akan mendirikan exchange. Jadi koin ini itu bagian dari exchange. Jadi kalau teman-teman paham konsepnya salah satu exchange di Indonesia itu namanya Pintu, yang dimana teman-teman bisa perhatikan kalau di coin market cap. Nah ini teman-teman. Jadi Pintu ini adalah token ya, dan dia juga exchange. Jadi exchange yang memiliki token. Nah seperti inilah konsepnya kira-kira terkait dengan koin ini. Nah, sekarang kita akan lanjut saja teman-teman. Di sini di Google saya sudah ketik koin Bloom teman-teman ya. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa sekelas Pintu aja itu sudah membuat berita terkait dengan koin ini. Bloom Crypto, koin viral yang akan mengguncangkan pasar kripto. Nah, bagaimana tidak teman-teman? Sebuah airdrop itu memiliki exchange, ini sangat luar biasa, dan beberapa nanti solusi-solusi ke depan yang itu tidak dimiliki oleh exchange lain. Nah, itu akan diterapkan atau akan dibuat oleh exchange ini. Jadi kemungkinan atau potensi dia akan terbang itu tinggi. Bahkan nih sekelas exchange aja berbicara seperti itu. Terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini sekelas Bittime aja itu selalu membuat berita. Nah, kalau kita masuk di website resminya teman-teman, di sini kita bisa lihat seluruh dunia kripto dalam satu aplikasi. Artinya dia akan berusaha mengakomodir kekurangan-kekurangan dari exchange yang ada. Dari konsep exchange-nya ke depan aja itu sudah banyak exchange-exchange lain itu yang notif kalau ini exchange yang bagus ke depan teman-teman, karena itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Terus kemudian kita lihat di sini untuk rantai-rantainya teman-teman, di sini ada Cosmos, ada Ethereum, Solana, Ton, Binance dan lain teman-teman. Ini adalah suatu yang luar biasa teman-teman ya. Sekelas airdrop tapi dia punya exchange sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, dia launch belum on Telegram, artinya dia sudah launching di Telegram. Jadi kita sekarang sudah bisa memainkan belum ini airdropnya itu di Telegram. Nah, tapi sebelum kita memainkan teman-teman, di sini kita harus perlu melihat roadmapnya. Walaupun sebenarnya ini koin gak sembarangan koin, terus kemudian yang mendirikan koin ini juga bukan sembarangan orang, tapi untuk menambah pengetahuan dan untuk menambah keyakinan kita, ya apa salahnya kita harus melihat roadmap teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Oke teman-teman, di sini kita bisa perhatikan untuk roadmap ya. Di sini belum exciting roadmap, what's coming out. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini dia di sini menggunakan seperti kuartal ya teman-teman ya. Di sini ada kuartal dari kuartal berapa? Oh, dari kuartal 2 teman-teman ya. Dia di sini dari kuartal 2 berarti kan ini dalam 1 tahun itu ada 4 kuartal. Jadi kuartal 1 itu Januari, Februari, Maret. Nah, terus kemudian kuartal 2 itu April, Mei, Juni. Berarti dia rilis ini di kuartal 2 teman-teman ya. Di sini di kuartal 2. Yang dimana di kuartal 2 ini itu basic ya, drop game, terus kemudian public launching, ini di launching ke public, terus kemudian balance, wallet swap, leaderboard, mempad ini istilahnya peluncuran aplikasinya dan beberapa mungkin beberapa misi-misi lain di dalam aplikasi. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini dari kuartal ketiga nanti, berarti kalau kuartal 3 itu Januari, Februari, Maret, April, terus Mei, Juni, Juli, kuartal 2, terus Agustus, September, Oktober. Ini adalah kuartal 3, berarti Agustus, September, Oktobernya di sini teman-teman ya. Terus kemudian ini di kuartal 4. Dan kalau kita lihat teman-teman di sini di kuartal 3 ini menarik banget, yang dimana nanti dia akan membuat MPC wallet ya. Jadi kalau konsepnya di exchange ini dia akan membuat wallet sendiri. Jadi kalau di dunia itu belum ada, kayaknya ya, setauku tuh belum ada
exchange itu memiliki wallet sendiri. Biasanya kalau di exchange lain kita harus pakai MetaMask atau Trust Wallet dan sebagainya. Nah, kalau di sini dia akan membuat wallet sendiri, dan bahkan juga beberapa informasinya walaupun dia sudah punya wallet sendiri, dia juga bisa connect dengan wallet-wallet yang lain. Intinya dia support juga dengan wallet-wallet lain. Tapi yang paling bagus di sini programnya itu nanti dia akan membuat wallet sendiri. Terus kemudian di sini teman-teman bisa lihat dia akan rilis nanti di App Store. Jadi ini untuk teman-teman yang menggunakan iPhone nanti mungkin bisa juga download di App Store-nya. Terus kemudian di Google Play. Jadi di App Store dia akan rilis, di Google Play juga akan rilis. Nah, inilah berita-berita bagus ke depannya. Jadi kalau misalkan exchange ini semakin meroket ya otomatis koin Bloom juga akan semakin meroket. Nah, terus kemudian pertanyaannya kapan sih launching gitu teman-teman. Nah, kalau berdasarkan di kuartal 4 ini teman-teman dia akan launching berarti sekitar Oktober atau enggak November. Itu teman-teman ya. Jadi sudah ada kepastian kapan dia akan launching. Makanya saya mau review terkait dengan Bloom ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia belum ada kepastian launchingnya kapan ya, saya biasanya malas bikin konten. Oke, kira-kira begitu. Nah, sekarang gimana sih cara kita memainkan Bloom ini teman-teman ya? Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di aplikasi Bloom-nya. Nah, nanti teman-teman bisa daftar itu menggunakan link yang ada di deskripsi. Cuman link ini terbatas teman-teman ya, sekali lagi ini terbatas. Nah, kenapa aku bilang terbatas teman-teman? Karena di sini teman-teman bisa cek sendiri buat di invite for ini teman-teman bisa klik. Teman-teman bisa klik di invite teman. Di sini awalnya kemarin itu saya cuma dikasih hanya 1000 teman-teman. Tapi saya negosiasi, akhirnya saya dikasih sampai 5000. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan nggak kebagian ya maaf gitu ya. Nah, terus untuk orang yang biasa itu nanti dibatasi kalau nggak salah cuma 10 biji. Jadi kalau teman-teman mau mengundang teman yang lain, itu teman-teman nanti dibatasi hanya 10 biji. Nah, kalau karena kami adalah content creator, jadi masih bisa dinegosiasi. Padahal seharusnya content creator itu hanya dibatasi 1000, tapi kemarin saya coba negosiasi karena pengikut saya banyak, jadi saya ditambahkan sampai 5000. Thank you. Nah, terus kedua, apa sih gunanya referral ini? Jadi kalau misalkan di Hamster Combat, referral itu kan gunanya untuk menyelesaikan misi. Nah, kalau di sini tidak, teman-teman. Kalau di sini gunanya referral itu, teman-teman, dia sebagai jenjang ya. Nah, misalkan nih si A nih, dia punya teman yaitu si B. Si B itu daftar pakai referralnya si A. Nah, nanti si B ini punya si C, si D, si E. Nah, yang si A ini dapat 10%. Oke, terus kemudian di bawahnya si B ini kita dapat 2,5%. Itu kegunaan dari referral itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah kira-kira penjelasannya teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara mainnya? Nah, di sini kita bisa main, kita klik start farming. Oke. Nah, ini nanti saldo kita teman-teman ya, saldo kita. Nah, di sini saya akan bikin tutorial bagaimana cara mainnya, teman-teman tinggal play aja. Kita klik play aja di sini. Nah, terus kemudian misinya di sini kita hanya ini teman-teman ya, kita hanya mainkan klik-klik yang bagian hijau. Teman-teman jangan klik boom yang kayak gitu, itu nanti teman-teman gagal. Kalau klik yang warna hijau biru itu, maka ini hijaunya akan stop. Oke, saya cuma punya jatah 1 kali doang di sini, jadi sangat berhati-hati biar tidak kena bom. Nah, gitu teman-teman. Jadi kumpulkan aja, terus semakin panjang teman-teman main di sini ya, koin teman-teman itu semakin nambah ya. Oke, nah klik, nah ini untuk bisa bikin stop kalau ada burung itu, jadi teman-teman bisa kena bom nih pasti kan. Di sini kesempatan main saya sudah habis, jadi nggak bisa main lagi, harus nunggu waktu resetnya ini baru bisa main lagi. Terus kemudian di sini tadi saldo saya nambah sudah jadi 100 ya. Nah, seperti itulah cara mainnya. Cara mainnya itu sangat gampang sekali, dan koin ini menurutku sangat potensi, yang dimana teman-teman nanti beberapa waktu ke depan menurut informasi itu exchange-nya akan rilis, dan kemungkinan exchange-nya duluan yang akan rilis baru kemudian koinnya. Jadi menurutku teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, cukup sekian, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.